Seorang ibu pekerja keras selalu menikmati makanan yang sederhana. Saat dia disuguhi makanan yang mahal dan sedap, dia tidak mampu menikmatinya. Sebab dia katanya selalu ingat keluarganya di kampung yang berkekurangan akan makanan. Solidaritasnya kepada keluarga membuat dirinya senantiasa hidup dalam kesederhanaan. Kepedulian sangat perlu, sehingga boleh setiap orang saling menolong di dalam berbagai persoalan hidup. Selamat hari Minggu ke-20 setelah Trinitatis, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20. Ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung bumi, aku akan mengumpulkan mereka kembali, membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas. Takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Berada di istana yang megah dengan segala fasilitas mewah bukan berarti langsung melupakan kampung halaman dan keluarga yang berada di sana. Demikianlah Nehemia mendengar kabar tentang Yerusalem dari saudaranya yang datang ke Susan, ibu kota kekaisaran Persia. Dikatakan oleh mereka, orang-orang yang tersisa di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mendengar berita ini, Nehemia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Namun tidak sampai di situ. Dia menyampaikan persoalan itu kepada Tuhan. Dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit serta berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Nehemia mempercayai Tuhan yang selalu ada dengan kasih setianya. Lalu dia memohon ampun atas dosa mereka, dosa bangsanya.
Berilah telingamu, bukalah matamu dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di eratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu. Nehemia sangat memahami bangsanya tercerai-berai karena kesalahan mereka. Namun dia ingat akan firman-Nya bahwa mereka yang berbalik dari kesalahan akan diterima oleh Tuhan. Maka dalam doanya dia menceritakan hal itu kepada Tuhan. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Demikian bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada dua hambamu ini dan kepada dua hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Begitulah doa Nehemia memohon belas kasihan Tuhan saat dia sebagai juru minuman raja yang peduli dengan kediaman umat Tuhan Yerusalem yang masih membutuhkan perbaikan. Di dalam kesiapsediaannya membangun kembali tembok di Yerusalem, sangat membutuhkan pimpinan dan kekuatan dari Tuhan. Doanya didengar oleh Tuhan dan belas kasihan mereka peroleh dari Tuhan. Biarlah kita juga menjadi orang yang hidup di dalam doa dan memohon balas kasihan daripadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami menyerahkan persoalan-persoalan kami ke dalam tangan-Mu, kepada doa. Di dalam doa kami, apa yang Engkau kehendaki dari kami akan tetap taat di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam hidup ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hikmat-Mu Tuhan, anugerah mulia, membawa damai, memberi cahaya. Bukan sekadar tetapi kasih yang tak pernah sirna. Hikmat-Mu membimbingku dalam kasih dan kebenaran-Mu. Ku buka hati sepenuhnya, terangi langkah sepanjang usia. Hati terbuka, siap menerima suara-Mu lembut dalam
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.